Viral seorang istri dihabisi suaminya sendiri karena cemburu, alatnya menggunakan sikat gigi dan jadi pemberitaan. Sang suami tak terima kalau sang istri punya lelaki lain, bahkan menduakan dirinya dan tak mengurus keluarga. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kepulauan Riau. Di desa tersebut ada keluarga kecil suami istri. Sang istri bernama Risma Fatmawati berusia 19 tahun, sementara sang suami bernama Iwan 23 tahun. Di usia yang masih remaja mereka berpacaran hingga akhirnya memilih menikah dan kini mereka pun dikaruniai satu anak lelaki balita. Untuk kehidupan sehari-hari sang suami Iwan bekerja pengantin paket kurir di aplikasi, sementara sang istri Risma memilih menjadi ibu rumah tangga dan menjaga keluarganya bahkan merawat sang anak. Mereka pun tinggal berdekatan dengan ibunda Risma, depan-depanan dengan orang tua Risma. Di mata para tetangga, pasangan ini dikenal sebagai pasangan yang selalu akur, terlihat selalu mesra dan nampaknya karena mereka masih muda, mereka pun kerap jalan-jalan. Bahkan terlihat di sosial media keduanya pun kerap memposting kemesraan mereka. Meski menurut orang tua ada permasalahan mereka dan kerap cekcok, namun tak terlihat oleh para tetangga, hanya orang-orang terdekat Risma yang mengetahui masalah ini. Ada yang berbeda di hari itu menurut ibunda dari Risma. Pagi itu setelah ibunda Risma beres-beres tak melihat Risma hingga jam 9 pagi. Tak seperti biasanya Risma yang selalu sudah datang ke rumah atau ada di depan rumahnya. Hingga ibunda dari Risma ini penasaran mencoba membangunkan sang anak. Mengetuk pintu rumah Risma membangunkan sang anak namun tak ada jawaban. Pintu pun nampak terkunci hingga akhirnya ibu Risma pun mengintip lewat jendela. Kaget melihat Risma yang terbaring tak bergerak, merasa ada yang janggal hingga akhirnya berteriak meminta pertolongan kepada para tetangga. Tetangga pun berdatangan. Tetangga yang datang pun membantu mendobrak pintu rumah Risma. Hingga akhirnya Bu Nur menjerit melihat sang anak penuh dengan bedak. Saat dibalikan badannya sudah tak bernyawa dan ada tikaman dari sikat gigi di leher kiri Risma. Ibunda dari Risma pun histeris, para tetangga pun langsung membantu hingga ada tetangga yang melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan ini, pihak kepolisian pun tak menunggu waktu lama menyelidiki kasus dan datang ke TKP. Saat itu TKP pun langsung diamankan, anak dari Risma dibawa keluarga Ibu Nur. Sementara pihak kepolisian pun tak menemukan suami Risma. Jasad dari Risma dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Jasad penuh cairan merah namun ditutupi bedak untuk menutupi korban. Hasil dari otopsi sendiri menyebutkan kalau Risma berpulang karena ada tusukan dari senjata tajam berupa sikat gigi. Rumah Risma pun acak-acakan, tak ditemukan suami Risma di dalamnya, membuat polisi curiga. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun melakukan pencarian kepada Iwan, suami dari Risma yang terakhir bersamanya. Terbongkar dari orang tua Risma sudah 4 tahun belakangan, Risma dengan Iwan cekcok terkait permasalahan ekonomi. Bahkan menurut ibunda dari Risma, mereka pun kerap cekcok terkait perselingkuhan, entah perselingkuhan siapa. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya 6 jam setelah ditemukannya jasad Risma, Iwan pun terlacak dan diamankan saat dirinya akan kabur ke Balai Karimun. Iwan melakukan perlawanan hingga akhirnya didorong pihak kepolisian. Iwan pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak lama Iwan pun dibawa ke Polres hingga akhirnya menceritakan kronologisnya. Mengakui kalau dirinya memang menghabisi Risma, mengakui kalau dirinya pelaku yang menghabisi Risma. Motifnya karena Iwan mengaku cemburu kepada Risma, beberapa kali ketahuan selingkuh, bahkan terakhir ketahuan di hotel. Lagi-lagi Risma pun menduakan Iwan. Tak bisa menahan lagi dan tak bisa membendung kesabaran, Iwan pun melakukan hal ini. Masih menurut Iwan, sebulan ini Risma pun tak bertindak sebagai istri. Tak mau tidur dengan Iwan, tak pernah memasak Iwan, bahkan semua beres-beres dan cuci baju Iwan yang mengerjakan. Tepatnya di tanggal 4 Mei 2024, saat Iwan pulang kerja melihat sang anak sendirian, tak ada Risma di rumah. Iwan pun mengajak anaknya jalan-jalan dan saat Iwan pulang, Risma pun belum pulang. Iwan ke kamar mandi, tak lama Iwan pun punya ide untuk menghabisi sang istri Risma yang telah berselingkuh lagi. Mencari senjata tajam di rumah namun Iwan tak menemukannya hingga akhirnya Iwan pun membawa sikat gigi, mematahkannya dan mengasahnya di kamar mandi hingga tajam. Tak lama senjata tersebut disembunyikan Iwan di celananya sendiri. Tak lama Risma pun pulang. Iwan dengan Risma pun masih ngobrol biasa saja. Bahkan Iwan saat itu meminta Risma untuk berhubungan dengan dirinya. Ditolak Risma lagi. Iwan ngamuk, keduanya cekcok dan tak lama Iwan pun mengeluarkan sajam sikat gigi yang sudah disiapkannya. Hingga tak lama Iwan pun mencekik Risma, memukul dan bahkan menikam Risma beberapa kali, membuat Risma mengeluarkan cairan merah dan tak bernyawa. Bingung melihat cairan merah yang banyak, akhirnya Iwan pun menaburkan bedak putih untuk menutupi cairan merah tersebut dan menghilangkan sidik jari. Saat itu sebelum Iwan melarikan diri, Iwan pun menidurkan sang anak di sebelah sang istri Risma.
Tak lama Iwan pun kabur hingga akhirnya berhasil diamankan pihak kepolisian. Semua tuduhan dari Iwan sendiri dibantah Ibu Nur, ibunda dari Risma. Menurut Ibu Nur yakin Risma tak selingkuh dan tak ada waktu untuk pergi ke hotel. Mengingat keseharian Risma yang tiap hari menjaga anak tak bisa lepas dari Risma. Ibu Nur, ibunda dari Risma sendiri tak menyangka Iwan yang dikenal baik tak banyak bicara namun tega melakukan ini kepada sang istri Risma. Kini Iwan pun diamankan dan akan segera menjalani persidangan. Karena kasus ini masih baru, pihak kepolisian mengungkapkan kalau Iwan terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Kini anak sematawayang dari pernikahan Risma dengan Iwan pun diasuh Ibu Nur, orang tua dari Risma. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.